Saudara dan saudari yang terkasih, hidup manusia tidak terlepas dari yang namanya konflik dengan orang lain. Benturan, perselisihan, perdebatan, bahkan kalau sampai panas bisa berujung kepada perkelahian secara fisik. Rasul Paulus dan para rasul pun demikian, juga jemaat di masa purba di dalam gereja awal. Mereka mengalami apa yang disebut dengan konflik. Mungkin kita bisa memahami mengapa mereka sulit untuk menerima seorang yang bernama Paulus, dulu Saulus. Dulu adalah orang yang pertama menjadi pengejar murid-murid Kristus dan mereka yang percaya kepada Kristus. Disiksa lalu dibunuh. Sekarang dia tampil di hadapan kita dan berbalik 180 derajat menjadi orang yang pertama untuk mewartakan Kristus. Maka mungkin orang-orang pengikut Kristus pada zaman itu juga para rasul bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Apakah ada agenda tersembunyi dari orang ini sehingga dia berbalik dan menjadi pengikut Kristus? Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan Paulus, Barnabas, dan beberapa orang dari Antiokhia pergi kepada para rasul di Yerusalem untuk membicarakan pengajaran tentang sunat bagi orang-orang di sana menurut hukum Musa. Karena ada yang mengatakan orang-orang non-Yahudi harus juga disunat ketika mereka menjadi pengikut Kristus. Ada perdebatan hangat antara Paulus, Barnabas, anggota jemaat yang lain, dan juga para rasul serta jemaat di Yerusalem tentang satu topik pengajaran ini. Dari dulu sampai sekarang, gereja tidak terlepas dari yang namanya konflik, entah itu di lingkungan, di wilayah, di gereja, di paroki kita, di keuskupan, juga di masyarakat. Ada banyak konflik, maka ada orang yang pernah mengatakan, hidup kita tidak terlepas dari yang namanya konflik. Namun demikian di sisi lain, Yesus memberikan kata-kata yang meneguhkan kita pada hari ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Kita menyadari ketika kita menghayati kata-kata ini, ketika kita berdoa kepada Yesus menggunakan kata-kata ini, hati kita merasa damai, tentram, dan diteguhkan. Seringkali gereja mengalami kesulitan, kesukaran yang luar biasa. Di sisi lain, gereja juga mengalami kesukaan dan kegembiraan yang luar biasa. Ada banyak peristiwa di mana anggota gereja, juga para pemimpin gereja dicerca, dimaki, tetapi di sisi lain ada juga banyak anggota gereja Katolik, pemimpin gereja Katolik dipuji, dihormati, dan disegani. Dua kenyataan hidup yang bertolak belakang, penghiburan dan kekecewaan, kegembiraan dan penderitaan, konsolasi dan desolasi, penghiburan rohani dan kekeringan rohani. Dua sisi dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Santa Teresia dari Avila pernah mengatakan demikian, dalam setiap konsolasi atau penghiburan rohani, bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam setiap desolasi atau kekeringan rohani, ingatlah akan konsolasi. Yesus pada hari ini mengatakan kepada kita melalui Injil, akulah pokok anggur yang benar dan kamu ranting-rantingnya. Inilah yang meneguhkan kita dikala kita mengalami kesulitan, perdebatan dengan orang lain yang berujung pada permusuhan dengan orang yang menjadi sahabat kita selama ini atau anggota keluarga kita sendiri. Yesus meneguhkan dan meminta kita untuk berpegang pada Dia sesulit apapun perjuangan hidup kita. Kita ranting dan harus melekat pada pokok anggur kita, pada pohon kita, pada iman kepercayaan kita, yaitu Yesus sendiri. Saudara dan saudari terkasih, kita akan melalui dan mengalami apa yang disebut dengan konsolasi dan desolasi. Ada dua kenyataan yang selalu kita alami
dalam gereja kita, dalam hidup iman kita. Seorang penulis buku rohani pernah menuliskan demikian. Dalam setiap musim selalu datang hujan. Biarlah hujan itu turun. Biarkanlah badai itu datang. Kita percaya bahwa hal itu tidak akan abadi. Kita percaya bahwa terang akan datang dan matahari akan terbit kembali. Mari kita hening sejenak.